Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun berada, dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun iman dari 6 rukun iman di kalangan ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah mengimani adanya qada dan qadar. Mengimani adanya qada dan qadar. Qada di sini dipahami ketetapan Allah. Ini sesuatu yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Dia merupakan sunatullah di alam semesta alam ini, dan itu sudah ditetapkan sejak zaman azali. Contoh, api itu panas, sehingga kalau orang berada di kubangan api maka dia akan terbakar. Itu qada, itu ketetapan. Orang bodoh mau belajar, akhirnya pintar. Itu ketetapan, itu qada. Allah menetapkan bumi ini berputar pada dirinya yang disebut dengan gerak rotasi, dan berputar mengelilingi matahari yang disebut dengan gerak revolusi. Itu sudah ditetapkan sejak azali. Itulah ketetapan, itulah qada dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping qada ada yang namanya qadar. Qadarullah, qadratullah itu dimaknai sebagai kepastian dari Allah, kehendak Allah, keputusan dari Allah, realisasi dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Maka bisa dibahasakan qadar itu adalah realisasi dari qada. Apakah apa yang tertulis itu mesti harus terrealisasi? Yaitu semuanya tergantung Allah sendiri. Itu semuanya tergantung kepada Allah sendiri. Contoh, orang yang belajar sungguh-sungguh, mestinya dia pintar. Jadi orang yang belajar sungguh-sungguh, tekun, ulet, sabar, itu qadanya, ketetapannya dia harus pintar. Tapi qadratullah dia nggak pintar-pintar. Nah itu berarti qada ini realisasinya diintervensi oleh qadarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diintervensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qadratullah. Ada orang minum baygon 20 liter. Qadanya dia mati. Bayangkan minum baygon 20 liter, tentu ketetapannya, hukumnya, sunatullahnya mati. Tetapi qadratullahnya mengintervensi, jangankan 20 liter, kalau Allah mengintervensi biar 100 liter orang itu tidak mati. Itu namanya qadratullah. Tapi di dalam hidup ini kita harus menggunakan SOP qada bukan qadar. Jangan sampai melihat ada orang minum baygon 100 liter tidak mati, kita minum 50 liter, 10 liter saja, nggak boleh seperti itu. Sunatullahnya orang minum baygon 1 liter pun mati. Tapi dengan qadratullah maka tidak mati. Itu namanya qada, realisasinya diintervensi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan qadratullah. Yang disebut dengan qadratullah. Ada orang melompat dari lantai 40, itu sunatullahnya mati. Tapi ternyata alhamdulillah
Tapi ternyata dia lompat dari lantai 10, lantai 40 dia tidak mati. Itu namanya qadratullah. Tapi yang harus kita pedomani dalam hidup ini, kalau jatuh dari lantai 40 itu mati. Itu yang kita pedomani. Jangan sampai ada orang jatuh dari lantai 40 tidak mati, terus jatuh dari lantai 30 pasti tidak mati. Enggak begitu. Jadi oleh karena itu harus dipahami, qada itu ketetapan, qadar itu merupakan realisasi dari qada, dan itu adalah kehendak atau intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sekolah di sarjana ekonomi itu mestinya kaya karena dia mengetahui ilmu ekonomi. Tapi qadratullahnya lain. Ada orang yang tidak lulus SD, malah dia yang kaya raya bisa merumuskan rumusan-rumusan ekonomi. Itulah qadratullah. Makanya qadar ini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menjaga keseimbangan agar kehidupan ini balance. Sunatullahnya secara qada tidak nyampe. Contohnya orang bercita-cita menjadi seorang petani. Bercita-cita menjadi seorang petani. Sunatullahnya nggak nyampe karena nggak ada sawah, nggak ada ilmu pertanian, nggak punya modal. Qadanya tidak nyampe. Tapi jangan pesimis karena ada qadratullah. Ada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi dia menjadi seorang petani yang sukses. Menjadi seorang petani yang sukses. Seperti itu. Jadi oleh karena itu, di dalam hidup ini kita harus memperbaiki ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhadap qada kita harus ikhtiar dan berdoa untuk menghadapi qada itu, dan untuk mengundang daripada qadratullah maka dibutuhkan ikhtiar yang memadai. Dan dalam berikhtiar itu dibutuhkan niat yang ikhlas. Makanya niat ikhlas, luruskan niat, ikhlaskan hati, itu penting. Lalu akhlak. Yang kedua adalah adab. Apa bedanya akhlak dengan adab? Kalau akhlak itu masih aspek ruhiyah, aspek batiniah. Adab itu adalah yang nampak dalam realita kehidupan. Contoh, menghormati orang tua itu akhlak. Hormat terhadap orang tua itu akhlak. Mencium tangan orang tua itu adalah adab. Jadi adab itu penampakan daripada akhlak. Jadi lurus niatnya, berakhlak, beradab. Jangan lupa yang keempat, berdoa, isti'anah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, istiqomah. Diistiqomahi apa yang kita geluti itu. Lalu yang keenam, kita berserah diri kepada Allah. Apapun yang diputuskan oleh Allah, itu semuanya kebaikan bagi kita kalau semuanya sudah kita lalui. Oleh karena itu, memahami qada dan qadar itu memang persoalan yang rumit. Kita tidak tahu apa yang tercatat atas diri kita di Lauful Mahfudz yang menjadi qada, menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi realisasinya itu ternyata masih bisa diintervensi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita memelihara kunci-kunci ikhtiar yang telah kita jelaskan sehingga senantiasa berada dalam kesuksesan dan kebahagiaan. Demikian, mohon maaf. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.